Baik, coba kita masuk ke jendelanya Namrud ini. Bagaimana kehidupan dia sebenarnya? Namrud ini Bapak Ibu sekalian ngaku, saya Tuhan. Dan semua yang mengatakan dia Tuhan dikasih apa yang dia minta. Sampai seluruh masyarakat Babilonia percaya itu. Baiklah, dia Tuhan. Dikasih apa saja gitu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Kisahnya, waktu awal Namrud mengatakan dia Tuhan, hari pertama, malamnya dia mimpi. Kerajaannya semua kebakaran. Hancur. Lalu dia bilang sama pengawal, sama penasihatnya, bangunin semua. Apa takwil mimpi saya ini? Kata mereka, kami tidak tahu. Tapi kemungkinan ada satu orang yang bilang, malam ini ada bayi yang lahir di Babilonia, itu yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud keluarkan satu instruksi Bapak Ibu sekalian yang aneh sekali. Dia bilang semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Maka malam itu pun pasukannya bergerak. Ambilin semua anak-anak kecil. Kebetulan salah satu yang hadir penasehatnya dia namanya Azar. Azar ini ahli membuat patung. Dia ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dia tahu kalau istrinya baru melahirkan dan anak laki-laki. Dia segera pulang, dia bilang sama istrinya, selamatkan Ibrahim ke hutan. Namrud sudah keluarkan instruksi aneh. Semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hutan. Namrud itu umurnya 30 tahun, Ibrahim masih bayi. Jadi selisih 30 tahun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tinggal di hutan sampai umurnya 40 tahun. Jadi semua nabi-nabi diutus di umur 40 tahun. Sebagian ahli sejarah mengatakan lebih kurang dari itu. Tapi kita ambil misalnya hadis yang menjelaskan nabi-nabi diutus di umur 40 tahun. Masuklah dia ke kota Babilonia. Allah perintahkan dia untuk membatalkan ketuhanannya Namrud. Selama 40 tahun Namrud ngaku Tuhan, semuanya orang akui. Nggak ada yang pungkiri itu dari pengikutnya. Ibrahim alaihissalam datang ke tempat penyembahan mereka. Sampai sekarang masih ada kayak biarahnya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat ke Irak, bisa sekarang mudah sekali di-share di Google foto peninggalan kerajaan Babilonia. Itu kerajaannya Namrud. Sampai sekarang masih ada kuil-kuilnya segala macam. Orang kalau ke Irak salah satu tempat kunjungan bersejarah di situ. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, mereka punya seperti kuil besar, mengerucut kayak piramida tapi dia agak panjang-panjang batunya. Itu ada tangga kecil-kecil, jauh ke atas. Di atas itu tuh kayak tempat kotak saja. Dulu zaman Namrud ditaruh patung-patung. Namrud yang perintahkan, patung matahari, patung dewa lah ya. Mereka macam dewa atau patung ini ada yang ada dewa hujan, ada dewa rezeki, dewa kesehatan, segala macam. Di tengah-tengah tempat itu ada patungnya Namrud. Mereka setiap hari kalau mau dapat rezeki lah, berkah lah segala macam, datang ke istananya Namrud, minta-minta sama Namrud. Kalau tidak sempat, mereka boleh datang ke kuil itu sesuai dengan instruksi Namrud. Mereka tinggal kasih sesajen. Kasih sesajen, maka dari situ mereka boleh minta apa saja. Malam itu, Bapak Ibu sekalian, orang lagi pada semua nyembah-nyembah patung berhala ini. Datanglah Ibrahim alaihissalam ke dalam kuil itu. Dia naik, di kuil ini yang ada yang jaga diistilahkan dengan orang suci. Jadi cuma dia yang boleh ambil sesajen dan dia yang taruh di patung-patung. Orang masyarakat biasa nggak boleh. Kalau masyarakat biasa datang, antar ke sana bisa kualat. Maka orang ketakutan semua untuk antar sesajen langsung kasih ke orang ini, gitu kan. Ibrahim alaihissalam datang untuk membatalkan ketuhanan Namrud. Dia datang langsung naik tangga, dia langsung datangin patung-patung itu. Dan apa Ibrahim lakukan alaihissalam? Orang semua lihat, belum pernah ada orang selain penjaga kuil yang berani dekatin patung. Ngantar sesajen saja itu takut, apalagi kalau datang tanpa sesajen. Ibrahim alaihissalam datang, tidak pakai ngomong banyak, beliau melihat ke patung itu, lalu lihat sesajennya, diambil sedikit sesajennya. Lalu Ibrahim alaihissalam bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, bicara sama patung itu, apa kau tidak marah karena saya ambil sesajenmu? Tentu saja patung tidak akan bicara, ya. Tapi orang-orang selama ini berkeyakinan itu Tuhan. Maka Ibrahim AS melakukan hal lebih besar. Sesajen tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Begitu kena, jatuh. Jadi belepotan nih patung, maknanya jatuh. Lalu Ibrahim AS bilang lagi, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah sama saya gara-gara saya lempar wajahmu? Tentu saja patung tidak akan nyaut kan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menganggap lucu ceritanya gitu kan. Tapi
bayangkan Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang banyak orang sembah patung itu. Dan kasusnya sama dengan itu. Bahkan tidak sedikit dari orang Islam pun yang saya katakan tadi belum bertauhid, belum mengisahkan Allah, belum faham, mereka taruh patung di rumahnya. Enggak faham. Untuk apa patung itu? Untuk ngusir setan, atau untuk jaga rumah, untuk seni. Padahal sebenarnya patung ini bahaya sekali. Disembah selain Allah. Dan uniknya penyembah-penyembah patung ini, dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk warnahi, dia yang berikan nama, dia yang pikul. Taruh ke tempatnya, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas, Ibrahim AS pindah ke patung sebelah, dilakukan yang sama, patung sebelah yang sama, dikelilingi semua kuil itu. Sampai Ibrahim AS pindah ke sebelah kiri. Orang-orang semua saksikan, semua patung ini dihina sama dia. Setelah tiba di sebelah kiri, dari kanan tadi dia putar, kata Ibrahim AS, wahai masyarakat Babilonia, sudah lihat apa yang kalian sembah? Ini patung, nggak ada sama sekali manfaatnya. Ini cuma buatan kalian, kalian yang pahat, kalian yang bentuk, kalian yang warnai, kalian yang berikan nama. Ngapain sembah-sembah ini? Saya ada Tuhan, namanya Allah. Dan kalau kalian mau tahu, saya utusannya, saya akan jelaskan. Orang-orang Babilonia sempat diam. Ada satu orang nyeletuk bilang gini, ini Ibrahim orang gila nih. Nggak usah dengar. Ngapain dia mau suruh kita pindahkan agama kita dari orang tua kita? Ditinggalkan Ibrahim AS. Ibrahim bilang, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan tentang Tuhan Allah, saya akan lakukan tipu daya dengan patung-patung kalian. Mereka nggak pedulikan, mereka keluar, Ibrahim tidak pakai tunggu, malam itu juga keluar cari kampak, masuk lagi ke kuil. Tinggal penjaga kuil sendiri. Lalu Ibrahim AS pecah-pecahin tuh patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, hancur-hancurin. Dan Ibrahim AS mengambil potongan-potongan patung itu, yang Ibrahim tidak hancurkan hanya patungnya Namrud, raja mereka. Ditaruhlah kepala-kepala patung-patung itu, dan kampaknya ditaruh di tangan patungnya Namrud. Berantakan semua di tempat ibadah. Yang penjaga kuil lihat, tapi dia pun punya pemahaman, dia punya dogma atau doktrin dia dalam dirinya, kalau ini Tuhan, kualat nih. Mendekati saja kualat, apalagi menghancurkan. Dia ketakutan. Besok pagi masyarakat Babilonia mau datang sembah Tuhan-Tuhan mereka, dilihat berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang buat ini kepada Tuhan kami? Kakak penjaga kuil bilang, ada yang tadi malam tuh, yang anak muda namanya Ibrahim. Dipanggil, hai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Dia bilang, kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Kan itu yang di ujung tuh. Patung besar, tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu kan? Maka dalam Al-Quran diceritakan mereka pun kembali ke dalam jiwa mereka sendiri. Iya ya, kalau Tuhan pasti bisa bela diri dong. Kok nggak bisa gitu? Maka satu orang bilang, sekarang begini saja, kita laporin Ibrahim ini kepada Tuhan kita terbesar, Namrud. Maka Ibrahim bilang, nggak usah repot-repot, saya yang ke sana. Ibrahim pun pergi ke sana. Nah, ada satu tradisi waktu itu, Namrud ini kalau habis mandi pagi hari, Bapak Ibu sekalian, udah rapi, udah pakai mahkotanya, antara dia sama pengikutnya ada tirai besar. Kalau dia sudah siap, baru tirainya diangkat. Begitu diangkat, semuanya sujud. Wahai Tuhan kami Namrud. Orang berbondong-bondong datang kena. Begitu puji dia, minta apa dikasih. Datanglah Ibrahim AS dengan kelompok-kelompok orang-orang ini rame-rame. Begitu masuk ke dalam istana, begitu diangkat tirai Namrud, semua orang sujud. Kecuali Ibrahim. Ibrahim gak sujud. Namrud kaget, 40 tahun tidak ada yang pernah bantah ketuhanan dia. Dia tanya, kamu ini siapa? Berani benar gak sujud? Lalu karena Ibrahim utusan Allah, dia mengatakan, wahai Namrud. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berani panggil namanya Namrud. Tuhan Namrud. Nggak ada yang berani panggil Namrud saja. Kalau minimal mereka panggil Raja Namrud. Ini Ibrahim AS mengatakan, wahai Namrud. Allah langsung suruh. Begitu dipanggil namanya Namrud tanpa Tuhan, tanpa Raja, orang semua angkat kepalanya. Ini manusia aneh ini. Belum pernah mereka temukan 40 tahun keyakinan ini. Kata Ibrahim, wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu kan manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, punya 2 kuping, punya 2 telinga. Kamu juga lahir dari rahim seorang wanita. Sama dengan saya. Kamu juga melalui proses bayi, anak-anak. Kemudian kamu dewasa seperti sekarang, tua. Dan kau akan mati. Ada Tuhan namanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu ada Tuhan Allah. Dan ya, dia menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, karena Namrud tidak mau dipermalukan, maka dia bilang, hai Ibrahim, kalau kau mengaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan,
Maka saya juga bisa. Mau bukti? Kata dia, tentu saja saya mau bukti. Kata Ibrahim. Lalu kata Namrud apa? Tangkap tuh 2 orang. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap 2 orang yang lewat di depan istana. Siapa saja, bawa masuk. Maka ditangkaplah 2 orang, Bapak Ibu sekalian, dibawa masuk ke dalam istana. Begitu masuk dalam istana, kata Namrud, bunuh yang satu, biarkan pergi yang satu. Dan kasih apa saja yang dia minta yang satu itu. Maka yang satu dibunuh, yang satu dikasih hadiah. Sampai yang satu dikasih hadiah, puji-puji. Engkau yang mulia Tuhanku Namrud, kaulah betul sebagai Tuhan segala macam. Pergi. Kata Namrud apa? Lihat Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Tentu ini kebodohan Bapak Ibu sekalian, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Gitu kan? Cuma akal-akalan dia. Nabi Ibrahim AS dapat wahyu dari langit. Jibril AS datang menyampaikan, hai Ibrahim, orang ini percuma. Kalau kau ajak dialog di dunia, di bumi, dia akan berakal-akal terus. Tantang dia di langit. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan bagaimana, tentu ini kisah-kisah ini disebutkan dalam surah Anbiya, ada surah Ibrahim menjelaskan masalah ini ya. Saya tidak bacakan semua ayatnya, karena nanti akan ada banyak ayat kita akan tadabburi, kita akan baca nanti. Saya berharap Bapak Ibu nanti buka HP-nya, buka program Al-Quran, terjemahannya juga dilihat. Kita akan bahas insya Allah 3 surah nanti. Tapi saya ambil beberapa ayatnya saja. Surah An-Nahl, surah Luqman, dan juga surah Ar-Rum. Ya. Untuk menjelaskan masalah dalil wahyunya. Ini masih secara akal dan histori manusia. Maka Ibrahim AS pada saat itu Bapak Ibu sekalian bilang, hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Pertanyaan saya, apa kau bisa? Kalau ngaku Tuhan, coba pindahkan sekarang, ganti. Dari barat ke timur. Maka kata Allah SWT, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu nggak bisa nyaut. Karena jengkelnya sama Ibrahim AS, maka dia bilang, penjarakan Ibrahim ini. Lalu dia kumpul dengan penasihat-penasihat, lalu dia mengatakan, saya mau membunuh Ibrahim. Tapi saya nggak mau mati biasa, saya mau mati yang spektakuler. Yang tidak ada lagi orang yang bantah ketuhanan saya setelah itu. Maka setelah musyawarah ternyata didapatlah cara membunuh yang paling menyakitkan, membakar. Kalau dibakar, dari awal dibakar sampai dia mati, sakit terus, gitu kan. Maka Namrud bilang, buat api terbesar di Babilonia yang belum pernah masyarakat lihat. Dibuatlah. Dengan sekian biaya, dengan banyak tenaga, dan sampai sekarang tungkuhan apinya Namrud masih ada peninggalannya. Di Babilonia masih ada, dan Bapak Ibu kalau klik di Google ada semua itu. Gambar-gambar peninggalan kerajaan Namrud atau Babilonia. Yang jelas, dibuatlah api terbesar, sampai dikatakan dalam beberapa athar, saking panasnya, kalau ada burung jauh di atasnya api itu lewat, tetap jatuh hangus, karena panasnya. Sebagian sejarah menyebutkan api itu dibuat setinggi istananya Namrud, 30 meter api. Untuk bakar manusia, ruangan 1 kali 1 meter, api sudah mati, terbakar. Tapi saking jengkelnya dia, dan supaya ketuhanannya tidak dibantah. Dan subhanallah, maha suci Allah, Allah selalu membuat orang-orang kafir seperti ini dibiarkan oleh Allah untuk menunjukkan kehebatannya, nanti baru Allah patahkan dengan hal yang kecil sekali. Seperti kita lihat nanti masalah ini. Setelah dibakar, Ibrahim AS dikeluarkan dari penjara, dibuka bajunya, lalu dilempar dari jarak jauh. Mau dibakar ke api. Seluruh masyarakat Babylon dipanggil waktu itu. Sekian juta pasang mata menyaksikan kejadian tersebut. Ibrahim AS dilempar. Atau dilempar, dia berdoa dengan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, zat yang aku imani secara gaib. Itu yang aku yakin tapi tidak kelihatan. Aku yakin engkau telah menciptakan apa saja termasuk aku dan api ini. Maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Allah bilang sama api, hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim masuk ke dalam api, ada satu kejadian unik di sini. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Sekuat apapun manusia kena api, teriak. Orang kalau cuma digebukin, mungkin masih bisa tahan. Gitu. Tapi orang kena api susah. Pasti teriak, sekuat apapun dia. Nah ini, orang semua bingung, kok nggak ada suara. Ibrahim tadi waktu dilempar masih hidup. Maka Namrud untuk menenangkan masyarakatnya, dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati dari awal kena uap api saya. Orang percaya. Kata dia, biarkan 3 hari. Dan di sekitar api ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Kalau Ibrahim mau lari, dorong lagi ke dalam. Saking jengkelnya dia.
Selama 3 hari Bapak Ibu sekalian, dibiarkan api tersebut. Setelah 3 hari, Namrud suruh iklankan, panggil semua masyarakat Babilonia, saksikan. Kita lihat debunya Ibrahim. Matikan apinya. Mereka kaget pada saat itu waktu api dimatikan, karena tungkuhannya tinggi. Dari jarak jauh bisa kelihatan. Ibrahim ada duduk di tengah-tengah tungkuhan mereka. Sama sekali nggak terbakar. Namrud bingung, semua orang bingung. Lalu Namrud bilang, oh Ibrahim terbakar kaku di atas tungkuhan saya, karena jari jauh, nggak terlalu jelas gitu. Waktu itu ada wahyu turun kepada Ibrahim AS. Jibril cuma bilang, hai Ibrahim, Tuhanmu suruh kamu jalan pulang ke rumahmu. Nggak usah buat apa-apa, itu saja. Nggak ngomong, nggak apa, berdiri pulang. Dan banyak nabi-nabi begitu Bapak Ibu sekalian. Diperintahkan sama Allah, mereka pun belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi saking patuhnya kerjain. Sama kalau Bapak Ibu ingat kisah Nabi Musa, cambuk tongkatnya di Laut Merah. Nabi Musa belum tahu kalau air itu mau berdiri. Nggak ngerti, lakukan aja. Seperti itulah, nanti apa yang terjadi itu kuasa Allah, seperti itulah. Maka Nabi Ibrahim AS bilang, baik, berdiri. Pas dia berdiri, dia jalan, ternyata ini membantah statementnya Namrud tadi, yang bilang, Ibrahim terbakar kaku di atas tungkuan saya. Hanya dengan berdiri pulang ke rumahnya. Orang-orang juga jadi bilang semua, oh Ibrahim nggak mati. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan kita. Karena tidak bisa dibakar, dibakar pun tidak bisa. Gara-gara itu Namrud pulang ke istananya Bapak Ibu sekalian, bingung. Apa yang sedang terjadi nih? Dia semalam suntuk nggak bisa tidur. Ibrahim ini manusia apa? Artinya sekarang setelah dibakar tidak mempan. Kira-kira kalau ditebas pedang masih mempan nggak? Kalau api saja nggak mempan, apalagi cuma pedang gitu. Nggak mungkin. Semalam suntuk nggak bisa tidur. Besok paginya Allah hinakan Namrud. Allah utus kepada dia lalat. Dalam hadis Bukhari jelaskan, lalat itu datang gangguin dia. Ribut di kepalanya. Jengkel, diusir-usir, pergi lalat itu. Datang lagi. Begitu terus. Teriak-teriak panggil pengawalnya. Hai pengawal, ini lalat, hilangkan. Kira-kira lalat mau dilawan pakai apa? 1000 pedang? Otot yang besar? Nggak bisa. Lalat 1 ekor Allah utus. Datang, setelah Namrud capek, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya. Dan lalat itu dengan hikmah Allah tinggal 3 hari. Dia mau siksa Ibrahim 3 hari, Allah buat 3 hari begitu. Ini kisah nyata ini. Tiap sehari dia kesakitan, pukul-pukul, nggak makan, nggak minum, pokoknya kesakitan aja. Ya kita bayangkan kadang-kadang air saja nyelip di hidung kita, tersangkut di atas, sudah sakitnya luar biasa. Ini lalatnya di dalam. Setelah 3 hari Bapak Ibu sekalian teriak-teriak kesakitan, Namrud jatuh, mati. Waktu dia mati, orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan ada di sebelahnya semua. Dan mereka lihat dengan mata mereka lalat itu keluar. Tersebarlah berita, Tuhan kita Namrud mati dibunuh oleh lalat. Bayangkan, orang yang sudah mengaku Tuhan 40 tahun, mati dengan seekor lalat. Kuasa Allah, gitu kan.